Coba cek portofolio kalian deh. Merah lagi kan akhir bulan ini. Kayak dejavu ya, rasanya tuh tiap bulan begini terus. Bikin pusing kepala. Tapi, gimana kalau gue bilang ini semua tuh bukan kebetulan. Ada sebuah mesin tersembunyi yang sengaja loh ngebanting market tiap akhir bulan. Nah, di sini kita bakal bongkar semua rahasianya. Siap? Biar kebayang separah apa situasinya, lihat aja angka ini. Bitcoin udah terjun bebas, hampir 47% dari puncaknya. Sakit? Jelas. Angka ini tuh bukan cuma statistik loh. Ini duit kita, duit kalian yang lagi berdarah-darah di market. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya biang kerok di balik semua ini? Kok bisa market sampai semarah ini? Kalau kita tanya orang-orang di market, ya hampir semua pasti nunjuk satu pihak. The Fed, alias Bank Sentralnya Amerika. Kebijakan mereka yang hawkish atau super ketat, itu sering banget dijadiin kambing hitam. Nah, yang menarik banget di sini itu pertarungan antara harapan dan kenyataan. Jadi gini, pasar itu ngebet banget The Fed bakal potong suku bunga, biar ada angin segar gitu buat aset berisiko kayak kripto. Tapi kenyataannya, inflasi masih keras kepala, jadi The Fed terpaksa nahan suku bunga tinggi lebih lama, atau yang biasa kita sebut higher for longer. Inilah yang rasanya kayak mencekik likuiditas di market. Tapi The Fed itu cuma satu bagian dari cerita. Ada rahasia lain yang lebih dalam, sesuatu yang sifatnya tuh mekanis, yang terjadi setiap akhir bulan. Nah ini dia inti dari penelusuran kita kali ini. Pernah ngerasa nggak sih, kok harga Bitcoin ini jatuhnya nggak acak ya? Tapi kayak ada yang nyetir. Seolah-olah ada kekuatan gede yang sengaja dorong harga ke level tertentu. Nah, perasaan kalian itu nggak salah sama sekali. Kenalan dulu yuk sama konsep namanya Max Pain. Bayangin aja, ini kayak magnet raksasa yang dipegang sama para bandar atau institusi besar di pasar opsi. Magnet ini narik harga aset, misalnya Bitcoin, ke level di mana paling banyak kontrak opsi, mau itu call atau put, jadi hangus dan nggak bernilai. Terus siapa yang paling untung? Ya jelas, para penjual opsi itu. Mereka tinggal kantongin premi dengan tenang. Biar nggak cuma teori doang, kita lihat langsung datanya. Ini data ekspirasi opsi buat Bitcoin dan Ethereum di akhir Februari. Nilainya miliaran dolar loh. Coba diperhatiin Max Pain price-nya. Buat Bitcoin ada di $75.000 dan Ethereum di 2050. Nah, disinilah kita bisa lihat gimana harga spot seolah-olah ditarik biar deket-deket ke level ini, supaya keuntungan maksimal bisa diraih sama para pemain besar. Tapi tunggu, bukan cuma Max Pain, ada kekuatan raksasa kedua yang main. Dan yang ini bukan spekulasi, tapi mesin yang jalan otomatis, algoritma dari para hedge fund super besar. Gampangnya gini, institusi raksasa kayak Citadel atau Bridgewater itu punya aturan portofolio yang kaku banget. Misalnya nih, alokasi buat kripto nggak boleh lebih dari 5%. Kalau harga kripto meroket terus alokasinya jadi bengkak, katakanlah jadi 7%, maka di akhir bulan, algoritma mereka akan otomatis jual kelebihan 2% itu buat balik lagi ke target 5%. Aksi jual masif yang udah terprogram inilah yang nambah tekanan jual di pasar setiap akhir bulan. Oke, setelah kita tahu kenapa market dibanting, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini tuh pisau jatuh yang harus kita hindari, atau justru diskon besar-besaran yang harus kita sikat? Jadi, apa ini artinya kita cuma jadi korban permainan mereka aja? Nggak sepenuhnya juga. Karena kalau kita jeli, di balik permainan ini, data justru nunjukin sebuah peluang emas. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu investor retail panik jual asetnya karena layarnya merah semua, data on-chain alias data transaksi yang transparan di blockchain justru nunjukin cerita yang sebaliknya. Smart money atau para pemain besar yang cerdas malah lagi sibuk ngumpulin barang. Coba lihat angka ini. Ini dari Crypto Fear and Greed Index, sebuah indikator sentimen pasar. Skornya 8 dari 100. Artinya, market lagi di level extreme fear atau ketakutan yang luar biasa. Secara historis, kapan waktu terbaik buat beli? Ya tepat pas semua orang lagi panik dan ketakutan kayak gini. Ini adalah sinyal kontrarian yang sangat kuat. Dan argumen ini makin kuat kalau kita lihat perbandingan ini. Harga Bitcoin saat ini kan ada di sekitar $66.000. Sementara itu harga modal rata-rata para raksasa kayak MicroStrategy atau para pembeli ETF spot itu ada di rentang $75.000 sampai $81.000. Artinya apa? Kita punya kesempatan beli Bitcoin dengan harga diskon, lebih murah dari modal para institusi besar itu sendiri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Membeli Bitcoin di level harga sekarang itu ibaratnya kita beli suatu produk di bawah harga modal produksinya. Ini adalah sebuah dislokasi valuasi yang sangat jarang terjadi loh. Oke, Bitcoin kelihatannya menarik banget. Terus gimana dengan altcoin?
Apa ini juga waktu yang tepat buat nyerok? Penting banget buat dicatat, musim altcoin kali ini itu beda. Ini bukan lagi soal hype atau koin-koin lucu. Kita udah masuk ke the utility era. Aliran dana pinter sekarang ngarah ke proyek-proyek dengan kegunaan nyata. Kayak Deepin yang bangun infrastruktur fisik, AI yang terdesentralisasi, dan RWA atau Real World Assets yang bawa aset dunia nyata ke dalam blockchain. Nah, buat dua raksasa, Solana dan Ethereum, ada zona akumulasi strategis yang patut kita perhatiin. Untuk Solana, area 78–84 dolar itu jadi support krusial. Sementara untuk Ethereum, di tengah kepanikan dan arus keluar dari ETF, level di bawah 2.000 dolar, sekitar 1.900–1.950 dolar, justru jadi peluang beli kontrarian yang sangat menarik. Baik, setelah semua analisis mendalam ini, terus gimana dong strategi konkret yang bisa kita terapkan? Yuk kita rangkum dengan jelas. Ini dia strategi 3 langkahnya. Pertama, jangan panik. Sekarang kita paham kalau kejatuhan di akhir bulan ini lebih bersifat mekanis, sebuah rekayasa pasar, bukan kiamat. Kedua, manfaatin momen ini buat serok Bitcoin secara cerdas, cicil beli di bawah harga modal institusi. Ketiga, setelah Bitcoin stabil, baru deh lakukan rotasi ke altcoin dengan utilitas tinggi di level-level kunci yang udah kita bahas tadi. Jadi setelah lihat semua data ini, pasar merah yang kita saksikan sekarang, ini tuh sebuah ancaman yang menakutkan atau justru kesempatan sekali seumur hidup yang lagi menyamar? Pilihan ada di tangan kalian. Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana ya.